Selamat ngopi mang. Iya. Tadi lewat situ. Ini lewat sini, diloncatin sama kita. Ngerombak doang gitu. Motor lo parah tuh man. Dan lampunya itu dalam banget. Kalau bisa mobil. Diloncatin. Tidak pagi gue ya dia. Dia dari ngopi ngerokok ya. Dibuka kitab hikam yang kita tabarkan. Allah berkah dan wa ila hadratu zuzun sahibul fadilah alim alama masyahid nu'ata illah wa marju ya Allah bi barakatihim wa karamatihim syai'ul lailahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawiti ngaji ingsun ini ilaiki kitab al-hikam halinur pangraksa maring Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihim bid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Falamma faragul musannif wa samratuhu wahidatun wa hiya ad-dukhulu fi hadratir rabbi wa yasihu ayyakuna al-ma'na aw radan alaika al-warida litakuna bihi alaihi waridan ay muqabbilan alaika bil ishtighali bit ta'ati wa anwaril mujahadati fatashtagila bizalik. Syara'al musannif ma'a baqaika bi awsafika ma'a baqaika sumber tane tumetep ing sirah. Baqo kan tumetep, baqo tetap sifat Allah wujud tidak baqo kekal artinya atau gimana tetap. Selain daripada tetap, baqo itu buat ngerokok. Ma'a baqo ika sumber tane tumetep ing sirah kepada kita bi ausofi kalawan pirang-pirang sifat, bi ausofi kalawan pirang-pirang sifat nafsika awak sirah. Ini kata ulama nih kepada kita, nasihat para ulama. Bi ausofi nafsika kalawan pirang-pirang sifat awak sirah wa syahwatiha lan pirang-pirang syahwat awak wa syahwatika lan pirang-pirang syahwat. Alhasil kesimpulannya di dalam diri kita teh ada nafsu, ada syahwat. Balik lagi wa syahwatiha lan pirang-pirang syahwat awak hanya rujuk ke nafsi kita nih. Al-muqtadiyati kang neterapi, al-muqtadiyati kang neterapi. Neterapi di sini artinya beres, selesai, bukan neterapi urut Mbah Dion, diterapi itu diurut sama beliau. Malam-malamnya langsung minum Remasil 3 tablet, urat pada merengkel. Al-muqtadiyati kang neterapi atau yang sudah beres. Adamal ikhlasi ing ora nonone keikhlasan. Adamal ikhlasi ing ora anane keikhlasan. Adam artinya tiada. Tuh, kalau pakai abjah Adam, kanjeng Nabi Adam. Kalau pakai ain artinya tiada. Tuh, awas. Kalau pakai ain artinya tiada. Kalau pakai abjah artinya kanjeng Nabi ada. Adamal ikhlasi ing ora nonone keikhlasan fil ibadati ing dalam jero ibadah. Fil ibadati ing dalam jero ibadah. Alhasil kesimpulannya kemarin tuh bahwa Syekh Muslim menjelaskan tentang warid atau ilham, bahwa kata ulama kemarin wasamratuhu tuh baris yang kemarin yang atas, wasamratuhu, samroh itu buah atau hasil. Kalau kata bahasa tasawuf samroh, kalau kata bahasa fikih mah ujroh sama samroh itu kene artinya buah atau hasil.
Dan di sini kan kita berbicara tentang ilmu tasawuf. Nah, kitab ini teh belajar supaya menjadi wali nih. Ya Allah, alhamdulillah supaya pada jadi wali lah. Walimin. Jadi wali kan nggak masalah. Terkecuali ngaku-ngaku jadi nabi, udah mah kufur ditembak mati. Iya. Ya Allah karim. Nah. Jadi wasamratu wahidatun, buahnya daripada mengkaji kitab hikam itu atau warid ilham yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, buahnya ada satu. Mana buahnya atau hasilnya? Wahya ad-dukhulu fi hadratir rabbi, bahwa diri kita akan masuk ke pampayunan atau kehadiran Allah. Maksudnya menjadi orang yang mulia, begitu. Nemanda kita mengharapkan ilham teh, yang mempunyai ilham wahidatun, hanya Allah semata. Walaupun sekelas kanjeng Nabi tidak mempunyai wewenang untuk memberikan ilham atau hidayah mutlak milik Allah semata wahidatun. Itu Allah doang yang mempunyai hidayah. Mentak minta hidayah dan futuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Futuh di apa kemarin? Futuh itu pembuka otak, pembuka hati. Ngaji susah soalnya bagi manusia yang belum mendapatkan futuh. Adapun manusia yang sudah mendapatkan futuh atau pembuka hati, pembuka otak, ngaji teh sama bae puyeng. Jadi minta hidayah dan futuh itu pembuka otak atau pembuka hati, bukan kue putu menapas sepanjang. Kalau emang ingin napas sepanjang untuk belajar ke tukang putu. Kita balik lagi. Jadi samroh atau buah daripada kita mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, wahya ad-dukhulu fi hadratir rabbi, bahwa diri kita akan bermuajahah selalu kepada Allah. Wa yasihu ayyakunal ma'na waridan. Nah, di sini bakal dikatakan sah bahwa yang mempunyai arti daripada ilham itu hanyalah Allah. Memantak Allah memberikan ilham kepada kita. Kemarin tujuannya apa? Gunanya litakuna bihi alaihi waridan, supaya kita muqabbilan, supaya mau bermuajahah atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap di sini bukan berarti mati, itu artinya kita mau ibadah, mau ngaji, mau sholat dan sebagainya, warna-warna ibadah. Mana sih yang disebut warna-warna ibadah ketika kita mempunyai ilham? Warna-warna ibadah kemarin tapi taati, yaitu menjalankan segala ketaatan kepada Allah, wa anwa'il mujahadati, dan warna-warna mujahadah. Nih ijtihad, ini teh warna-warna ijtihad nih ngaji. Itu kan warna-warna mujahadah tengah ngaji, sodako dan yang lainnya, baca Quran, itu warna-warna mujahadah. Patashtagillah, insya Allah ketika kita mempunyai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, patashtagillah, maka bakal husu awak kita deh bizalika, dengan mengerjakan ketaatan dan warna-warna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, tapi di sini mafhum mukhalafah teh paham perbedaan. Ma'aba qaika bi awsafi nafsika. Kenapa numanta kita malas ibadah, malas ngaji, malas sholat, baca Quran, zakat dan sebagainya, puasa? Ma'abakoika, karena beserta sifat-sifat kita, nafsu kita, syahwat kita yang nempel di dalam diri kita. Bakoik selama-lamanya nempel tuh, artinya masih bercongkol di dalam diri kita, nafsu dan syahwat kita. Numantak ngejadiin males ngaji, males sholat, males baca Al-Quran dan sebagainya. Kenapa numantak kita males teh? Karena masih nempel atau bercongkolnya nafsu dan syahwat yang ada di dalam diri kita. Kalau bisa mah nafsu teh yang harus kita cancang, kita makan terbalik, yang dicancang oleh nafsu. Paham kira-kira? Nafsu teh hinakan, kalau bisa dicancang, bila perlu ditendang itu nafsu teh. Jadi perjuangan yang paling besar itu adalah apa? Bukan melawan Belanda. Innal hayata jihadun, sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan.
wa jihadun nafsi jihadul akbar, perjuangan yang paling wajihadul akbari jihadun nafsi, perjuangan yang paling besar adalah memperjuangkan hawa nafsu. Alhasil kesimpulannya, paham perbedaannya, numanta kita males ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala teh karena ma'abakoika masih bercongkol, masih tetap di dalam diri kita apa? Nafsu dan syahwat kita. Paham kira-kira? Insya Allah. Nafsu teh awas, nafsu teh ada terbagi tujuh bagian. Ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah, nafsu mardiyah, kamilah, mutmainnah, radiyah, dan nafsu mardiyah. Nafsu teh ada tujuh. Kalau misalkan nafsu yang sama sekali males ngaji ya, males sholat, males baca Al-Quran dan sebagainya, itu teh nafsu ammarah. Anna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu ammarah teh la ammaratum bisu'i, condongnya selalu ingin berbuat keburukan, itulah nafsu ammarah gitu ya. Sama sekali kagak mau ngaji teh, sama sekali kagak mau baca Al-Quran, puasa dan sebagainya. Nah, ketika orang seperti itu berarti bercongkol di dalam dirinya nafsu dan syahwatnya nafsu ammarah. Kalau nafsu lawamah mah bagaimana yang ngajak gitu ya, ketika diajak ngaji males, ketika diajak main togel hayo, diajak ngaji hayo, itulah nafsu lawamah tuh. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu mardiyah atau nafsu mutmainnah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhasil kesimpulannya, ketika masih bercongkol nafsu dan syahwat di dalam diri kita, ada ikhlas. Tidak ada suatu keikhlasan di dalam diri kita, di dalam ibadati, di dalam ibadah. So kayo, ketika ada nafsu dan syahwat yang masih bercongkol di dalam diri kita, ngaji bukan semata-mata karena ikhlas, bukan semata-mata karena Allah, pasti mengharapkan berkat. Ya berkat ongkos sebenarnya tuh ya. Emang proyek Ustadz dan Kiai di situ emang ya Allah ya Karim. Nah, goblok-gobloknya Ustadz dan Kiai ketika ceramah ngarepin amplop. Lan penggoblok-gobloknya lagi seorang panitia manggil Kiai kagak ngamplokin. Bagaimana sih urusannya nih? Ya Allah ya Karim. Jadi ketika ada nafsu dan syahwat yang masih ma'abakoi, masih netap di dalam diri kita, tak ada mengikhlasi, mual mentak ada suatu keikhlasan di dalam ibadah keharti kira-kira. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah ngaji, tak nafsu dan syahwat kita dibuang sama Allah, digantikan dengan warid, yaitu ilham yang turun di dalam hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Payaridu maka ngewarid atau memberikan alaika ing atas sirah. Payaridu maka ngewarid atau memberikan alaika ing atas sirah. Ofawaridan ilham akhirun kang weneh atau yang lain. Liso derebon nyelamet akan Allah ka ing sirah. Min zalika saking mengkonon min zalika saking mengkonon nafsu. Balik lagi, payaridu maka bakal ngewarid alaika ing atase sirah. Ini tuh nasihat para ulama memetak sirah, berarti kita semua tuh. Alaika ing atase sirah waridan ilham akhirun kang weweneh atau yang lain. Liyukhliso derpon nyelamet akan sopo Allah. Disebut ikhlas artinya selamat. Liyukhliso dari kata ikhlas. Nah, balik lagi, yang disebut ikhlas artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari nafsu, selamat dari syahwat. Itulah ikhlas. Berarti orang yang sudah ikhlas sudah orang yang selamat dari nafsu dan syahwat awaknya. Itulah ikhlas. Liyukhlisoka berpon nyelamat akan sopo Allah ka ing sirah min zalika saking mengkonon nafsu wayasulu lan bakal hasil laka kadue sirah opo al ikhlasu suatu keikhlasan fa iza hasala maka tatkala hasil ya ikhlas. Pa'iza hasola maka tatkala hasil ya ikhlas laka kadue sirah rubbama maka terkadang
Rubbama maka terkadang tarkanu condong sirah ilaihi maring keikhlasan, ilaihi maring keikhlasan, wa ta'tamida lan tetegenan sirah alaihi ing atase keikhlasan, alaihi ing keikhlasan fi qabuli ing dalam keterimane, fi qabuli ing dalam keterimane. Qabul itu artinya terima. Numentak ijabah doa teh antara qabul dan ijabah. Kalau qabul mah ngan sakadar diterima, kalau ijabah mah dikasih. Tah, awas beda antara qabul dan ijabah. Kalau qabul tah laporan doa kita teh baru ngan sakadar diterima. Kalau belum dijabah berarti belum dikasih. Numentak kita doa teh supaya dikabul dan ijabah. Balik lagi, qabul dari kata qobala artinya diterima, kalau ijabah dikasih. Beda itu, awas. Nah, mentah kita mengharapkan doa teh supaya dikabul dan ijabah ke arti kira-kira insya Allah. Kan sering kita baca tuh, wala haziniyah wala kulli niyatin sholihatin wa limaradatillah biniyatil qabul wal ijabah wa ila hadratir rasul ala umurina al mazkur wa bi syafatihi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Tuh yang mau hadarat kan begitu. Balik lagi, watadamidalan tetegenan sirah, tetegenan itu berpatokan alaihi ing atase keikhlasan fi qabuli ing dalam keterimane amalika pirang-pirang amal sirah wa usulika lan tumeka sirah, tumeka teh sampai usul, wa usulika lan tumeka sirah biha kalawan keikhlasan, biha kalawan keikhlasan ila hadrati maring hadirat kurbihi parke Gusti Allah, ila hadrati kurbihi maring pangpayunane parke Gusti Allah. Kurbi dari kata koroba arti dekat, korib. Ila hadrati kurbihi maring pangpayunane parke Gusti Allah, wazalika lan utawi mengkonon i'timad iku batilun, batil atau salah. Alhasil kesimpulannya nih, kita kan harus mengharapkan ilham. Ketika udah mempunyai ilham yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah fatasfakillah kita teh bakal husuk di dalam ibadah, imma mengerjakan segala perbuatan taat dan wa anwa'il mujahadah. Tuh, segala warna-warna ijtihad. Ini warna-warna ijtihad yang ngaji. Nah, tetapi sebaliknya, ketika nafsu dan syahwat masih bercongkol di dalam diri kita, masih nempel di dalam diri kita, pasti mual bakal ada ikhlas, mual ada suatu keikhlasan di dalam diri kita untuk mengerjakan ibadah. Lantas ketika seperti itu bagaimana tuh? Payaridu, tetap kita harus mohon terus ke Allah. Nah, ketika sudah mohon ke Allah, insya Allah Allah akan memberikan waridun akhirun, nah, ilham yang lainnya, tuh, hidayah yang lainnya, liyukhlisoka, untuk menyelamatkan diri kita min zalika, daripada nafsu atau syahwat gitu. Nah, jadi kewajiban kita mah jangan berhenti meminta ampunan, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali dia dikasih hidayah akhirun, hidayah yang lainnya. Paham kira-kira insya Allah. Nah, ketika seperti itu, wa yahsulu laka al-ikhlasu, insya Allah bakal timbul rasa keikhlasan di dalam diri kita dalam mengerjakan ibadah. Tetapi nah, walaupun udah timbul rasa ikhlas, kita ngaji ke rumah ya, dari rumah ke sini ya, niatnya bagaimana? Menurut hukum fikih mah wajar kan, wajar ya, tahapan kita tahapan orang awam. Nah, niat ngaji itu pertama apa? Pertama teh yaitu mengharapkan rahmat ridho Allah, yang kedua mencari kepintaran, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang terakhir menghidup-hidupkan agama Allah. Itu niat ngaji teh ada empat. Bagi orang awam kayak kita makan itu ada niatnya kan, niat ngaji teh datang ke sini. Pertama apa? Mencari rahmat ridho Allah, yang kedua mencari kepintaran, yang ketiga menghilangkan kebodohan. Nah, hakikatnya orang yang mau ngaji teh menghilangkan kebodohan itu teh udah membodoh kagak mau pada ngaji itu teh, ya Allah ya Karim. Nah, yang terakhir menghidupkan agama Allah. Nah, minggu berikutnya, minggu kedua, ketiga, bahkan tahun kedua, tahun seterusnya, rasa seperti itu, niat seperti itu di dalam diri kita udah nggak ada, kagak ada. Mengaji deh karena Allah, ikhlas. Tapi
tapi masih diomongin aing mah ikhlas. Sedekah sih, sedekah ikhlas. Oh, ikhlas mah tanpa diomongin sebenarnya mah. Tapi bingung juga ya, gitu ya. Diomongin salah enggak diomongin salah. Jadi pertama kita niatnya mengharapkan rahmat dari Allah. Udah hilang niat seperti itu teh. Yang kedua atau tahun berikutnya, rasa sifat seperti itu udah hilang diganti dengan keikhlasan. Paham kira-kira? Insya Allah. Nah, tapi di sini wakan amida alaihi fi qabuli amalika. Rata-rata terkadang tapi matarokanu teh terkadang manusia condong gitu ya, iktimadnya kepada keikhlasan. Iktimad atau berpatokan kepada keikhlasan guna atau tujuannya untuk apa? Biqabuli amalika, supaya mendapatkan atau diterimanya amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa usulika, dan supaya sampai hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala teh kusebab rasa ikhlas teh ibadah teh ngaji teh salat dan sebagainya ila hadrati qurbihi lah, selain daripada keterimanya amal ibadah kita, dan juga wa usulika sampainya hati kita kepada Allah, dan juga sampainya diri kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wazalika, dan bermula iktimat kepada keikhlasan teh kata ulama menurut kitab ini batilun, itu salah kene bae. Ya Allah, lantas bagaimana sih hidup ibadah bagaimana? Mengharapkan rahmat dari Allah wajar bagi orang awam ya, gitu kan, wajar. Kalau kata ulama tasawuf mah berarti siang ngaji deh masih ada suatu angan-angan, masih ada suatu hikmah, masih ada suatu tujuan mengharapkan rahmat ridho aing cek Allah kan gitu. Enggak hati mah ikhlas teh kena aing cek Allah timbul hati kita rasa keikhlasan yang tadi mah udah dibuang lah, rasa mengharapkan barokah dan merambutan gitu ya, udah dibuang itu, udah nggak ada di dalam niat kita, mau udah nggak mengharapkan berkat, mengharapkan keikhlasan. Keikhlasan udah sampai hati kita gitu ya, tapi iktimatnya berpatokannya pada suatu keikhlasan supaya apa? Diterima amal ibadah kita dan sampai hati kita kepada Allah. Tapi kata ulama, walaupun sudah sampai hati lu keikhlasan kepada Allah, wazalika batilun, tetap batil, tetap salah kene bae. Ya Allah ya Karim, berarti tingkatan para wali ya mah bentar lagi Bang Samad jadi wali ini. Ya Allah ya Karim, maka hati kira-kira insya Allah mengharapkan keikhlasan salah kene batil, sia-sia, salah gitu. Terus kumaha tuh ibadah geus kena aing bae, ulah mengharapkan keikhlasan, ulah mengharapkan barokah dan sebagainya. Anu ngaji yang ngaji udah pasti dikasih kebarokahan, tenang gitu bae tuh kan kira-kira insya Allah. Entar kudu diomongkeun kebarokahan geus dipasti diderek ku aing gitu. Paham kira-kira Bang Samad? Insya Allah. Jadi alhasil kesimpulannya kita mengharapkan dan iktimat suatu keikhlasan, kita ibadah juga ikhlas nih, dan juga mengharapkan suatu diterima amal ibadah kita dan sampai hati kita kepada Allah teh kusebab iktimat keikhlasan. Tapi kata ulama wa huwa batilun, perkara ikhlasnya tetap salah kene bae. Ya Allah ya Karim, luar biasa ini kitabnya. Mudah-mudahan kita semua yang selalu mengaji seminggu 2 kali diberikan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bertahap, itu yang mengetahui diri kita sendiri. Udah masuk ke tahapan apa nih? Apa tahapan barokah, apa tahapan berkat, apa tahapan ikhlas? Begitu maksudnya mah. Kita sendiri yang bisa mengetahuinya, paham kira-kira? Insya Allah. Payaridu, nah sehingga hati kita sudah sampai ke makom ikhlas, payaridu, Allah bakal memberikan ilham lagi nih. Ada lagi ilham setelah ikhlas teh. Payaridu, Allah akan memberikan ilham alaika kepada sirah ing atas sirah opo waridan suatu ilham salisun kang kaping telu, ilham yang ketiga berarti. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.